Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu seluruh umat Buddha tahu bahwa ajaran Sang Buddha atau dalam agama Buddha mengenal alam-alam yang disebut alam surga. Nah, dalam agama Buddha terdapat banyak sekali alam surga. Bahkan istilah surga itu berangkat dari kata suga, artinya pergi ke tempat yang baik. Nah, dalam agama Buddha terdapat 26 tingkatan alam surga, baik alam dewa maupun alam Brahma. Tetapi alam surga ini bukan menjadi tujuan ketika seseorang mempraktikkan Dhamma. Mengapa? Karena walaupun di alam surga seseorang akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, dan mereka yang hidup di alam surga juga akan hidup dalam jangka waktu yang sangat panjang, sampai ada beberapa makhluk yang berada di sana merasa seakan-akan mereka hidup kekal. Tetapi Sang Buddha menunjukkan pada kita bahwa alam surga juga tidak kekal, bahwa di alam surga juga mengalami perubahan. Dan ketika seseorang terlahir di alam surga, cepat atau lambat mereka akan terlahir di alam lain. Karena hal itulah alam surga bukan menjadi tujuan ketika seseorang mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Mempraktikkan Dhamma bertujuan untuk justru terbebas dari tumimba lahir, termasuk terbebas dari alam-alam surga. Kalau mempraktikkan Dhamma tujuannya adalah untuk terlahir di alam surga. Bahkan ketika Pangeran Siddhartha sebagai seorang pertapa belum mencapai kebuddhaan, belajar meditasi dari Alara Kalama Uddakarma Putta dan mencapai tingkat meditasi yang tinggi, beliau sudah bisa akan terlahir di alam surga, bahkan alam Brahma. Tetapi ini bukan menjadi tujuan. Tujuan mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan ajaran Sang Buddha adalah untuk terbebas dari tumimba lahir, untuk terbebas dari berbagai macam alam yang isinya tidak lain adalah duka penderitaan. Oleh sebab itu, seluruh ajaran Sang Buddha, bahkan ajaran yang mungkin dikenal oleh beberapa orang, adalah ajaran yang tidak membawa kepada pembebasan dari segala bentuk duka. Itu juga diajarkan Sang Buddha untuk pembebasan dari penderitaan. Sebagai contoh adalah ketika Sang Buddha mengajarkan hukum karma. Mengajarkan hukum karma bukan supaya seseorang berbuat banyak kebajikan kemudian terlahir di alam surga, tidak. Sang Buddha menunjukkan keberadaan hukum karma, hukum sebab akibat, adalah untuk menunjukkan bahwa selama seseorang terus melakukan karma dan terus mendapatkan buah karma, seseorang masih harus dilahirkan di alam-alam tumimba lahir. Oleh sebab itu, justru ajaran Sang Buddha berkaitan dengan karma adalah agar seseorang sadar bahwa tujuan mempraktikkan Dhamma adalah untuk terbebas dari karma, untuk terbebas dari tumimba lahir, untuk terbebas dari duka.